Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, kami berdoa semoga semua baik-baik saja. Amin. Amin. Tema kita bulan ini God's Wake Up Call, artinya jam kehidupan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita bangun dan mengangkat tilam serta berjalan. Amin. Amin. Hari-hari ini kita harus senantiasa mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, kasih, dan kemurahan-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang berada di lantai bawah, selamat pagi. Puji Tuhan. Hari ini kita ada semua karena anugerah-Nya, karena penyertaan Tuhan. Amin. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai sampai pada detik ini, saat ini. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, kita dipelihara dengan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Mari pagi hari ini saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah, yang menyaksikan ibadah siang hari ini melalui online, melalui YouTube channel. Shalom Bapak Ibu. Percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita dipelihara oleh Bapa kita yang baik. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita mau satukan hati kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau Allah yang menunjukkan kesetiaan-Mu. Tidak habis-habisnya kami menikmati pemeliharaan, berkat Tuhan yang melimpah, kasih setia, penjagaan-Mu yang sempurna atas hidup kami, rahmat-Mu yang selalu baru, anugerah-Mu sungguh besar. Kami bersyukur, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Hari ini, pagi ini kami umat-Mu mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum, wangi-wangian yang menyukakan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau
sampai detik ini. Mari naikkan sembah pujianmu di hadapannya. Mari sembah. Jangan ada satupun yang berdiam. Ada kuasa di dalam penyembahan umatnya. Sembah dia, sembah. Senangkan hati Tuhan. Engkau yang sakit percaya disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hari ini mengalami persoalan. Sembah dia, sembah. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan ke hadapan-Mu selain kami berterima kasih. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan berikan. Berkat-berkat-Mu yang melimpah, pemeliharaanmu yang sempurna atas kami. Bahkan kami percaya hari ini segala yang baik yang Tuhan janjikan bagi umat-Mu Israel, itu juga terjadi atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, biar hari ini Tuhan Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami mau menyembah, memuliakan Engkau, bersorak-sorai buat Raja kami yang maha mulia. Terpujilah Engkau Yesus. Oralaba syaka daralaba karalaba daralaba. Kiaralaba daralaba sekededededededede. Kiaralaba daralaba sekedededededede. Lawat kami, hampiri kami Roh Kudus. Jamah, biar kiranya hati kami memperoleh ketenangan di saat ini, sehingga kami dapat melihat segala rencana-Mu yang baik dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Oralaba syaka daralaba karaba. Yaralaba seke de 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 de. Yaralaba se. Yaralaba se. Yaralaba se. Yaralaba. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah. Ya Allah syaka daralaba. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagimu. Hosana bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Raja. Hosana bagi Rajaku yang mulia, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kami nyanyi Hosana bagimu Yesus. Hosana, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kau layak disembah. Kaulah yang disembah. Sekali lagi. Kaulah yang disembah. Amin. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja. Engkau layak disembah, layak dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau Raja mulia, Maha mulia, sangat terpuji. Pagi hari ini kami umat-Mu siap untuk memuliakan Engkau. Mari yang bersuka cita pagi hari ini kita sama-sama katakan amin. Mari beri salam kiri kanan, bilang shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Sukacita ilahi memenuhi kita semua. Amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Engkau Maha Mulia, sangat terpuji. Tuhan
dahsyat kuasanya. Amin. Dia tempat perlindungan, dia gunung batu. Saat saudara mengalami kesesakan, berlarilah ke sana. Kita semua akan menjadi selamat. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga Engkau penolong kami, yaitu Allahku. Dan sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Yes, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Engkau, percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia pasti selamat. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Bahwa Tuhan juga, yes, gunung batu. Amin. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Kita katakan, aku percaya kepada Engkau Tuhan, perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamat. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya, tempat perlindungan, tempat perlindungannya. Sekali lagi, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bersyukur buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur kami di hadapan. Kami juga akan memberikan persembahan buat gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kuduskan tangan-tangan kami yang saat ini mau memberi persembahan. Kiranya apa yang sudah ditabur di tempat ini untuk gerejamu, Tuhan Engkau akan berkati kembali. Amin. Dengan berlipat-lipat. Kami mengucap syukur dan biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi Tuhan Yesus hormat dan kemuliaan nama Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu buat gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan kuasa. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu. Kita naikkan pujian Bapakku yang di surga, Bapa yang memelihara kehidupan kami dengan kasih dan rahmat-Nya. Terima kasih Bapa. Bapakku yang di surga,
hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau Tuhan. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Naikkan pujian ini menjadi satu doa di hadapan Tuhan. Bapa-Ku yang di surga, Engkau yang memelihara kami. Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan. Mari saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Sekali lagi aku mengandalkan Engkau dan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Sekali lagi aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Amin. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Sekali lagi, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini. Engkau sanggup, Engkau sanggup.
Kau sanggup memulihkan kami, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kau Bapa yang sangat besar, Kau Allah pembuat mukjizat, Engkau Allah. Kami bawa hidup kami persembahkan korban syukur kami bagimu. Kami bersyukur, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tidak ada kata-kata yang dapat kami melukiskan, Tuhan, bahwa Engkau pribadi yang begitu amat, sangat teramat baik, Tuhan. Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan. Kami mau berkata, kami sungguh bangga. Kami sungguh bangga, Tuhan. Kau ajaib. Kau Bapa yang
melebihi siapapun. Engkau baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu besar, besar anugerah-Mu. Terima kasih. Yang terbaik bagiku, bisangku pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria, untuk kami boleh mendengar Engkau berbicara buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih, kami percaya hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, Engkau yang sanggup menerangkan dalam hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu pagi hari ini. Kami sambut Tuhan firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita katakan amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara berdiri di atas mimbar ini ya, dan ketika saudara merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa, sepertinya nggak ada kata-kata yang bisa kita ungkapkan ya. Saudara, lagu ini sangat berbicara buat hati saya ya dalam satu minggu ini. Karena terus terang saudara bahwa gak ada pribadi yang bisa mengerti saudara. Mungkin di saat saudara susah, ketika saudara punya pergumulan yang begitu berat, saudara mungkin gak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, datanglah kepada Yesus. Karena Dia adalah Allah yang peduli dengan saudara. Saudara, hari Senin kemarin tiba-tiba handphone saya ya mengalami kerusakan pada layar LCD. Wah, burak saudara, kaget saya. Dan saya tahu bahwa di dunia ini nggak ada yang menjamin. Padahal saya punya handphone ya cukup lumayan mahal ya saudara buat ukuran saya pribadi.
Karena sudah di atas 5 JT ya, saya beli 6,5 saudara, dan itu saya pakai dengan hati-hati. Padahal mereknya cukup terkenal dan saya menjamin bahwa handphone ini bisa saya pakai 5 sampai 6 tahun gitu ya. Tapi ternyata saudara tiba-tiba ya, layar LCD-nya bermasalah sore, dan itu pas hari Senin sore, padahal waktu itu saya sudah mau berencana ikut persekutuan doa berit beserta dengan seluruh gembala dan hamba-hamba Tuhan Sinode Gereja Allah Baik. Waduh saudara, ketika saya tahu handphone saya rusak, saya sudah mulai bingung saudara. Waduh ini gimana ini? Ya saya pegang-pegang nggak bisa, layarnya nggak bisa berfungsi sama sekali. Tetapi satu hal ketika saya tahu bahwa saya langsung berpikir, iya ya ternyata di dunia ini nggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin hidup saudara hanya Yesus. Saudara nggak bisa berkata seperti saya baca di dalam Yeremia 9. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi baiklah barang siapa yang mau bermegah, bermegahlah karena dia mengenal Allah. Saudara, hari-hari ini kita nggak bisa tinggal dalam kondisi yang nyaman, saudara ya. Karena tema di bulan ini adalah firman Tuhan berkata, God's wake up call. Jam kehidupan dari Tuhan. Saudara pernahkah berpikir bahwa apa yang terjadi kalau besok hari saudara, jam kehidupan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara, tiba-tiba berhenti. Apa yang mau saudara lakukan? Kemarin hari Sabtu saya tanya sama anak-anak youth. Ada yang bilang, ya saya datang om, menemui orang-orang yang pernah menyakiti hati saya. Wih, keren saudara jawabannya ya. Ada lagi yang jawab, oh saya bertobat om. Saya bilang, wah itu lebih keren lagi. Saudara, ayo kita harus sadar jam kehidupan yang Tuhan berikan ini satu saat akan berhenti. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang sudah saudara lakukan di dalam kehidupan saudara? Saya catat ada 3 hal ya saudara. Ya, yang pertama adalah saudara kita harus sadar dan berjaga-jaga. Itu yang pertama. Karena apa saudara? Karena sampai hari ini iblis pun tidak pernah tertidur saudara. Iblis sampai hari ini pun bekerja. Iblis nggak pernah leye-leye Bapak Ibu. Ya, dia nggak pernah libur. Iblis tetap bekerja. Pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau iblis aja nggak pernah libur, nggak pernah leye-leye, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ya, jadi yang pertama saudara yang harus kita lakukan adalah kita yang pertama harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayat 41. Kita akan baca satu ayat aja karena ada beberapa ayat lain tapi saya akan membacakan saudara. Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara punya begitu banyak kelemahan, ya saudara harus ambil jam doa. Ini ada kesaksian saudara ya. Adik ipar saya, namanya Sony Chen, ya saya sebut aja nggak apa-apa, Anda pasti kenal. Saya mengusulkan dia beberapa
kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, saya diberikan hikmat sama Tuhan ya. Karena dia seringkali cerita, waduh kok usaha hari-hari ini sulit ya. Aku bilang, iya, bukan kamu aja, aku juga sulit. Tapi kita nggak boleh menyerah, saya bilang. Selain kita berjuang, jangan lupa kita terus berdoa. Kemudian saudara saya bilang, Jang, saya manggil dia Ajang. Jang, kamu kenapa nggak bikin makanan yang menjadi kehebatanmu? Terus dia ingat, oh iya ya, coba kamu buat coipan dan susu kedelai. Tapi kalau bisa kamu jual setiap hari, walaupun sedikit, tapi kalau kamu rutin setiap hari, nanti kamu akan lihat hasilnya. Dan saudara, 2 bulan ini dia cerita, aduh kok Henry, kenapa kok nggak ngomong dari dulu, dari tahun yang lalu. Sekarang aku sudah menikmati hasilnya. Ayo berikan tepuk tangan saudara. Walaupun dia cuma bisa beli emas cuma 3 gram saudara, hasil dari dia bekerja keras, dia merasa apa? Ini loh jalannya Tuhan. Ketika dia sedih, tempat usahanya gak begitu rame, tapi dia masih punya tabungan. Dan satu hal lagi saudara, ketika dia bekerja, membuat kue dari jam 4 pagi setiap hari saudara, sampai hari ini dia gak pernah sakit. Luar biasa ya Tuhan ya. Itu loh caranya Tuhan saudara. Jadi ayo kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh aku gak berdaya, aku gak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ketika saudara mau melangkah, percayalah Tuhan pasti akan menolong saudara. Jadi dia setiap hari semangat saudara. Bahkan suaminya juga bilang gini, Jang, aku lihat kamu tiap-tiap hari sudah gak pernah batuk pilek. Kamu gak pernah ngeluh sakit. Iya, aku barusan ditanya sama Ko Henry kemarin. Jang, aku perhatiin kamu gak pernah sakit lu ya. Iya kok, aku gak pernah sakit. Karena apa? Karena setiap kali dia selesai bikin kue, dia buat adonan, dia cepat-cepat ke dapur, minum air putih saudara. Jadi dia sehat. Dia gak batuk, dia gak pilek saudara. Ketika dia bekerja keras. Dan setiap kali dia bekerja, dia selalu nyanyi saudara. Ya, dia menyembah Tuhan, dia nyanyi. Ya, lagu rohani semua dia nyanyiin saudara. Ya, saya cuma senyum-senyum aja saudara. Dan saya selalu membantu dia. Makanya mungkin Pak Widianto, Pak Mei sering ngeledekin saya. Wah, Pak Henry kalau Sabtu diajak jalan pagi, ombo alasannya katanya. Terus saya bilang, bukan ombo alasannya, saya mau membantu Ajang. Saya bantu saudara, saya kirim coipan dan susu kedelai ke tempat yang lebih jauh. Karena apa saudara? Karena saya senang melihat orang yang semangat. Orang yang mau bergerak. Sebenarnya dia bisa aja dia pilih tidur saudara. Betul ya Bapak Ibu? Karena dia kerja di mall. Sama seperti saya bekerja dari jam 10 pagi, pulang sampai jam 10 malam. Tapi setiap jam 3 pagi saya bisa bangun, itu membuktikan bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat saya. Kalau saudara punya kemauan, saudara pasti bisa. Saudara, hari-hari ini kita nggak boleh manja. Kata berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, itu berarti saudara tidak membiarkan rohmu santai, saudara. Saya bawa lagi kembali saudara. Ingat peristiwa Daniel. Saya percaya saudara, Daniel nggak pernah bermimpi bahwa satu saat dia akan masuk ke dalam gua singa. Gak pernah mimpi saudara. Tapi apakah Daniel protes sama Tuhan? Enggak saudara, tapi dia adalah berani menghadapi masalah. Ketika dia dilempar ke gua singa,
Daniel tidak pernah menjadi takut. Karena apa saudara? Karena dia setiap hari membangun kehidupan rohaninya, kehidupan rohnya dengan 3 kali berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Saudara, Daniel itu bukan pengangguran loh saudara. Daniel adalah seorang pejabat negara di dalam 3 pemerintahan raja yang berbeda. Tapi Alkitab mencatat Daniel adalah mempunyai roh yang luar biasa. Sehingga dia melebihi di atas rata-rata. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara berpikir, itu kan Daniel Pak Henry. Saya kan ya saya. Saudara jangan mengecilkan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat. Jadi kuncinya yang pertama adalah, kalau saudara diberikan jam kehidupan dari Tuhan, yang pertama, ingat saudara harus tetap sadar, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Karena melalui doa yang saudara naikkan, itu bisa mengubah segala sesuatu. Mungkin bagi saudara yang menyaksikan di live streaming, mungkin saya mau berkata bagi saudara yang sudah apatis, bahkan mungkin saudara yang mungkin berkata, Tuhan ada nggak sih? Saya mau bilang, Tuhan itu ada. Dia hanya sejauh doa. Saudara, saya juga sempat takut ya, ketika Stephen melanjutkan kuliah ke Jakarta. Saya mikir, waduh, ini biayanya tambah lebih besar lagi. Tapi ketika setiap kali pagi saya menyembah Tuhan bersama tim doa fajar, khususnya yang di gereja, saya selalu menggunakan waktu di mana ketika saya datang, saya naikkan syukur saudara. Saya bawa penyembahan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau sampai hari ini saya ada, itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Ada-ada aja saudara. Ya. Beberapa hari ini ada customer yang datang dengan membawa begitu banyak jam ya, dengan orang yang berbeda saudara. Dan mereka punya jam yang cukup mahal. Dan dia memutuskan untuk mereparasi. Bicara sendiri dia nih. Ya, dia memutuskan untuk mereparasi. Dan saudara itu, saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena kalau biaya reparasi, itu kan biaya jasa ya saudara ya. Ya saudara yang tahu sendiri kalau biaya jasa itu kan keahlian. Nggak bisa diukur dengan nilai uang, betul? Karena semakin sulit, ya semakin mahal biaya jasanya. Karena nggak semua orang bisa mengerjakan saudara. Saudara bisa beli spare part, bisa. Tapi apakah saudara bisa memperbaiki yang kerusakan itu? Nggak semua orang bisa. Pernah minggu lalu saya pernah bawa 1 jam milik customer. Saya bawa ke beberapa teknisi dan saya kenal saudara. Dan mereka punya kemampuan. Begitu mereka berusaha ngepres, nutup, nggak bisa saudara. Padahal cuma karetnya aja yang rusak. Dan itu saya harus keliling Surabaya saudara. Ke semua teknisi yang saya kenal. Karena kan dari satu teknisi kenalin ke teknisi yang lain. Dan saya selalu membangun hubungan yang baik. Gak bisa saudara. Sampai 5 teknisi saya bawa. Padahal teknisinya ya tua-tua saudara. Bukan masih muda lagi yang sudah berpengalaman. Dia bilang, waduh gak bisa kok, ini harus pesen dulu karetnya. Akhirnya dipesen lagi ke Jakarta saudara. Padahal bayangan saya, spare part yang saya beli di Surabaya itu ya tinggal dipasang, tinggal dipres, ketutup sudah. Ternyata gak bisa saudara. Bolak-balik dipres, gak bisa. Sampai akhirnya ditipisin, digesek dengan alat sampai karet itu menjadi tipis. Dan akhirnya putus saudara. Sampai dia bilang, aduh kok sorry ya.
Akhirnya putus karetnya. Ya sudah mas, saya bilang. Kan kamu juga sudah berusaha. Ya sudah, akhirnya saya telepon customernya, saya bilang, Pak mohon maaf ya, saya mundur 5 hari lagi. Kita udah berusaha memperbaiki jamnya Bapak, karetnya putus. Dan ini harus inden dulu ke Jakarta. Akhirnya mundur lagi saudara. Tapi dari situ saya melihat bahwa kita ini harus bekerja keras. Saudara nggak bisa santai-santai hari ini ya. Jadi kalau saudara mau santai-santai, ya nggak ada sih sebenarnya ya. Karena di dalam Alkitab nggak ada. Tokoh dalam kehidupan di Alkitab ini mereka ada yang santai, nggak ada saudara. Mereka bekerja. Yang kedua saudara. Yang kedua, kalau saudara tahu bahwa saudara diberikan jam kehidupan oleh Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Yang kedua adalah saudara menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 16. Kita akan baca Efesus 5 ayat yang ke-16. Satu ayat saja. Sebelumnya di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 saya tekankan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ketika saya melihat dari bahasa aslinya, pergunakanlah itu menggunakan kata exagorazo. Artinya mempergunakan dengan baik. Untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik dengan bijaksana dan kudus. Itu bahasa aslinya. Menggunakan kata esagorazo, bahasa Yunaninya. Menggunakan kesempatan yang ada dengan bijaksana dan kudus. Berarti apa? Saudara harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apalagi saudara? Di situ dikatakan pergunakanlah waktu. Karena waktu di situ juga dikatakan menggunakan kata kairos. Kairos adalah waktu Tuhan, di mana waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang terbatas. Saudara, kalau waktu sudah bergerak, sudah berputar, apakah saudara bisa menghentikannya? Atau saudara bisa bilang, oh saya rewind lagi, saya flashback lagi. Bisa saudara? Nggak bisa. Waktu yang sudah lewat, nggak bisa saudara beli. Waktu akan terus bergerak dan berputar. Tapi gunakanlah waktu hari-hari ini sebagai investasi saudara. Untuk hal kekekalan. Ya. Kemudian apa lagi saudara? Dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari. Nah, menggunakan kata hei merah, artinya hari di mana ini adalah hari terakhir dari zaman sekarang, hari di mana Kristus akan kembali datang dari surga, membangkitkan yang mati dan mengadakan penghakiman terakhir. Saudara, beberapa hari yang lalu heboh di grup MMC ya. Wah, Yesus mau datang kedua kali tanggal 23 September. Bagi saya emang gak takut. Ngapain saya takut? Karena apa? Ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, saudara pasti siap kapanpun, betul? Iya. Kecuali kalau saudara memang hidup dengan penuh dengan kedagingan, saudara senang melakukan hal-hal yang bersifat daging ya. Ya pasti saudara takut. Tapi ketika saudara mengerti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia berkata pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara suka atau tidak suka, Yesus pasti segera datang kedua kalinya. Karena itu persiapkanlah
diri saudara. Jadi hari-hari ini adalah hari di mana saudara diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terus kata jahat menggunakan kata poneros. Poneros itu penuh dosa. Ya. Suatu waktu yang penuh bahaya bagi iman dan ketekunan orang Kristen. Itu kata jahat menggunakan kata poneros, artinya penuh dosa. Jadi hari-hari ini iblis akan berusaha menarik sebanyak-banyak mungkin supaya manusia jatuh dalam dosa. Beberapa hari yang lalu ada pelanggan setia saya datang. Dia curhat saudara. Aduh, Ko Henry, Civiken, ya. Karena kebetulan waktu itu saya berdua sama istri saya jaga. Tahu nggak C? Anak saya masih sekolah SD. Salah satu SD di Sidoarjo yang cukup terkenal. Perlu saya sebutin saudara? Nggak perlu ya. Anak SD masih kelas 5. Bercandanya sudah melakukan pelecehan seksual. Orang tuanya ngamuk saudara. Dia bilang gini, nak kalau kamu diperlakukan gitu, hajar temanmu itu. Nanti kalau urusan kamu dipanggil sama guru, papa yang ngadepin. Terus saya bilang gini, keren kok, saya bilang gitu. Iya, gimana kok Henry? Anak saya perempuan ya dua-duanya. Apa enggak saya enggak ketar-ketir katanya. Saya di sekolah yang cukup terkenal. Saya pikir anak-anaknya semua baik saja. Kenyataannya apa saudara? Enggak baik-baik saja. Sekolah Kristen cukup terkenal. Saya bilang, iya enggak usah kaget kok Hendro, namanya Hendro ya. Alkitab sudah menjelaskan hari ini semakin bertambah jahat. Jadi yang melakukan kejahatan bukan orang tua lagi. Anak kecil pun sudah melakukan kejahatan. Saudara tahu nggak? Ini mohon maaf aja, dia sampai buka celana loh saudara. Ini yang bercanda anak laki-laki, yang dikerjain anak perempuan. Saudara, itu loh dunia hari-hari ini. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayo Bapak Ibu, gunakan waktu yang ada ini. Iblis itu gak pernah tinggal diam. Dia selalu berusaha untuk menarik semua orang saudara. Mulai dari anak kecil sampai yang sudah usia lanjut. Kalau bisa dibawa untuk melakukan dosa supaya neraka menjadi penuh. Saudara, ini loh kenyataan dunia ini hari-hari ini. Ya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan ketika saudara tahu saya diberikan jam kehidupan yang terbatas? Yang ketiga, tidak menunda-nunda. Nah ini jarang dikhotbahin nih saudara. Siapa yang suka menunda-nunda? Yuk, jujur. Jangan suka menunda-nunda loh saudara. Kalau saudara baca kitab Nabi Hagai. Hagai ini cuma 2 pasal. Saya diingatkan Tuhan. Nanti saudara bisa baca kitab Hagai 1 dan 2. Ketika umat Yehuda pada waktu itu, di zaman Nabi Hagai, mereka berkata, oh belum waktunya membangun bait suci. Saya masih sibuk. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan marah. Akhirnya ketika umat Yehuda bekerja, mereka hanya mendapatkan sedikit, padahal mengharapkan banyak. Betul ya? Semua orang di sini bekerja pasti mendapatkan hasil yang banyak, yang baik.
Tapi ketika umat Yehuda pada waktu itu dia menunda-nunda untuk membangun bait suci, Tuhan marah. Dan Tuhan izinkan segala sesuatu yang buruk terjadi. Supaya menyadarkan umat Yehuda pada zaman Nabi Hagai hidup. Ayo saudara, saya akan bawa. Untuk saudara bisa mengerti. Kita baca dari kitab Nabi Hagai. Kita nggak usah baca semuanya, hanya sebagian aja. Kita baca Nabi Hagai pasal yang kedua. Nabi Hagai pasal yang kedua. Di ayat yang terakhir aja, ya saudara. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Saudara jangan main-main ya. Kalau Tuhan sudah kasih waktu, saudara jangan menunda-nunda. Mungkin hari-hari ini saudara harus cross check. Apa ya, kok saya sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi kok yang saya dapatkan hasilnya sedikit. Mungkin saudara menunda-nunda. Mungkin Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara. Mungkin saudara harus menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, gereja kita ini sedang dalam proses tahap pembangunan, betul ya? Ya, kita nggak tahu kapan Bapak Ibu Gembala segera membentuk yayasan. Nggak apa-apa saya memberanikan diri berbicara di atas mimbar. Mungkin ini waktunya saudara. Kita harus segera membangun gereja di tanah belakang. Mungkin kalau secara logika, melihat kondisi hari ini, wah sulit Pak Henry. Tapi lihat saudara, Tuhan marah loh sama umat Yehuda ketika mereka menunda-nunda untuk membangun bait suci rumah Tuhan. Sebenarnya ada beberapa orang yang ketemu saya yang ngomong, Ko Henry, kapan yayasan pembangunan gereja dibangun? Waduh, kalau kamu tanya saya nggak bisa jawab. Kamu ketemu loh sama Bapak Ibu Gembala. Kamu ketemu 4 mata bicara. Saya nggak perlu sebutkan orangnya di sini, saudara. Tapi bolak-balik dia ngomong gitu terus, saudara, sama saya. Terus akhirnya saya mulai mikir, kenapa ya orang ini kok bolak-balik nanya terus. Akhirnya saya diingatkan oleh Tuhan tentang kisah Nabi Hagai ini. Padahal Tuhan sudah ngajak loh. Ya, kalau saudara baca di pasal pertama, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tapi pada waktu itu umat Yehuda menunda-nunda. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, betul ya? Orang yang suka menunda-nunda itu dialami oleh semua, termaksud pendeta, termaksud hamba Tuhan, termaksud hamba Tuhan. Kita nggak sadar loh. Ketika saudara dan saya menunda-nunda, ya saudara sedang menunda berkat yang seharusnya sudah saudara terima
Akhirnya saudara tidak mendapatkan berkat. Saya dengar ada rencana ya, di mana di ruang gereja anak itu mau dirubah. Ya, nanti katanya gereja anak ibadahnya di atas, nanti yang ibadah umum di bawah, dengan ruang yang lebih besar. Tapi ngelihat kondisi sekarang ini, ya otomatis gedung di belakang harus dirombak. Dan itu pasti membutuhkan biaya. Tapi saudara, saya percaya, kalau saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Mungkin saudara bilang, wow pasti keluar uang lagi. Enggak usah khawatir saudara. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Betul? Harta yang saudara miliki adalah milik Tuhan. Ya kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan. Saudara, mungkin firman Tuhan saya enggak perpanjang ya siang hari ini. Tapi satu hal, ayo saudara, kita jangan suka menunda-nunda. Karena orang yang suka menunda-nunda itu identik dengan malas. Wes nanti aja. Masih bisa kok, masih ada hari lain. Hati-hati saudara ya, untuk urusan perkara rohani jangan suka ditunda-tunda. Begitu juga pekerjaan. Saudara, kalau saudara punya bos di perusahaan, bos sudah kasih deadline, terus saudara menunda-nunda, kira-kira saudara, ujung-ujungnya Anda bisa dipecat loh, betul ya? Iya. Jadi janganlah suka menunda-nunda. Karena jam kehidupan yang dari Tuhan itu terbatas. Jadi jangan suka menunda-nunda. Bertobat ya saudara ya. Siapa di sini jemaat yang mau mendukung bagi pembangunan gereja di tanah belakang? Angkat tangan. Ya, dengan doa, dengan air mata, dengan uang ya, dengan segala yang ada. Ayo saudara, ini waktunya kita bangun gereja di tanah belakang. Saya percaya ketika saudara belajar memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Mari saya undang pemain musik untuk kita boleh maju. Kesimpulan saudara, dari khotbah yang saya sampaikan pagi hari ini, yang pertama, jam kehidupan hanya diputar sekali saudara. Ya, dan itu nggak akan bisa berhenti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, karena waktu itu terus bergerak saudara. Nah, ketika saudara tahu bahwa saudara punya jam kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dengan waktu yang terbatas, sudah waktunya saudara tetap berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, karena hari-hari ini kita perlu berdoa dan terus berdoa. Yang ketiga saudara, gunakanlah waktu yang ada hari-hari ini. Jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi investasikan hari-hari untuk kekekalan. Kita harus sudah berpikir saudara, oh saya nggak selamanya hidup di dunia ini. Saya akan tinggal di surga. Apa yang saudara investasikan hari-hari ini? Dan yang terakhir saudara, jangan suka menunda-nunda. Baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Ya, karena ketika saudara menunda-nunda, saudara tidak menghargai Tuhan dan menghargai sesama. Ketika saudara sadar saya perlu menghargai Tuhan, saudara gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu Sujud di altarnya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Wah hidupku
terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Yes, ku bawa hidup, terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Yes, terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya ketika kami datang tersungkur di bawah kaki, maka sesuatu yang besar terjadi. Kau sanggup memulihkan kondisi apapun, Tuhan. Mungkin kami sama seperti seorang yang sudah sakit lumpuh 38 tahun. Kami tidak lagi berdaya. Tapi ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Kau, Kau sanggup mengubah kondisi apapun, Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami mau melangkah, kami mau berjalan bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dan kami akan menerima seluruh berkat anugerah yang terbaik. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.